Halo, puji nama Tuhan kita bersyukur. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, saya mempersilakan jemaat chapel sekalian untuk mengambil satu teduh sejenak. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, alasanku hidup. Nafasku semua tentangmu, di waktuku setiap langkahku penuh cintamu. Kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Di hatiku setiap nafasku semua tentangmu. Di waktuku setiap langkahku penuh cintamu. Kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, hidupku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu.
Kaulah alasanku, Kaulah alasanku, Kaulah alasanku hidup. Saudari Yesi membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini Tuhan Engkau mengumpulkan setiap kami di tempat ini untuk sama-sama memuji, meninggikan, bersorak-sorai, meninggikan nama Bapa. Terima kasih atas waktu dan tempat ini Bapa. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Kami akan memulai segala rangkaian ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini Bapa. Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang kami lakukan Tuhan memuliakan nama Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Kita akan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya mengajak jemaat Chapel untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kusorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku
angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Puji Tuhan untuk pujian kita bersama. Kita tetap berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Bernie Evan Dewell. Namun sebelum itu kita angkat pujian 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes out, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name.
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita membuka Alkitab di dalam Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca terjemahan baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru, bersahut-sahutan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Amen. Amin. Well, I'm glad to be back with you again today. Saya senang bisa bersama dengan saudara-saudari lagi hari ini. And it's an even greater honor to be able to share from the scriptures with you. Dan ya, suatu kehormatan yang lebih lagi bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudari sekalian. I think you'd agree with me that each of us has had those encounters in our lives that forever change the course of our life. Sebagian di antara saudara-saudari mungkin setuju dengan saya kalau kita sudah mengalami pertemuan yang sepenuhnya mengubah hidup kita. This is particularly true for the prophet Isaiah, whose encounter with God would forever change his life. Secara khusus ini benar dalam kasus Nabi Yesaya yang bertemu dengan Tuhan secara langsung, dan ini benar-benar merubah kehidupannya. What is more is that this life-changing encounter with God is his plan for every one of us, for me and for you. Dan yang lebih indah lagi adalah pertemuan yang mengubahkan ini sebenarnya juga rencana Tuhan untuk kita semua, untuk saya dan juga untuk saudara-saudari. King Uzziah had reigned for as long as anybody could remember, for 50 years. Raja Uzia sudah memerintah sangat lama sekali, lebih dari 50 tahun. In a time when the average lifespan was 25 to 30 years, a guy who ruled for 50 years ruled seemingly forever. Di masa yang kehidupannya nampaknya usianya 25 sampai 30 tahun, Raja Uzia memerintah seperti lama sekali, seperti seperti abadi begitu. Selama-lamanya dia memerintah, 50 tahun lebih dia memerintah. The timing of Isaiah's vision, I think, is no coincidence. Dan waktu itu bukanlah sebuah kebetulan. When the seemingly eternal King Uzziah dies, Isaiah sees the truly eternal King. Penglihatan yang diperoleh oleh Yesaya waktu itu ini bukan sebuah kebetulan. Waktu Yesaya, pada zamannya Yesaya, Raja Uzia sudah meninggal. Raja yang tadi kita dengar, raja yang hidup selama-lamanya, lama sekali. Dia bertemu dengan Tuhan, dengan raja yang benar-benar kekal. And he sees him clearly.
dan dia melihat dengan jelas. Certainly, as a prophet, Isaiah had an opinion of what God was like you do or like I do. Dan ya pasti Yesaya sebagai seorang nabi punya pemikiran, punya ide tentang Tuhan itu seperti apa ya. Sama seperti kita pasti punya pendapat, punya pemikiran tentang Tuhan itu seperti apa. But now he actually stands before this God. And Ah. this God is far, far, far greater than he ever imagined. Tetapi waktu itu Yesaya berjumpa langsung dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan ini jauh-jauh lebih besar ketimbang yang Yesaya pikirkan. This is what in the Alliance we've called the crisis experience, being confronted face to face with God himself. Dan ini yang kalau di dalam kemah Injil sebenarnya dinamakan momen krisis. Momen pertemuan, jadi krisis di sini bukan maksudnya krisis yang sulit, berat atau susah, tetapi momen krisis di sini adalah momen yang mana kita berjumpa langsung dengan Tuhan. And there, standing before God, Isaiah begins to see that his picture of God was far, far, far too small. Dan benar waktu Yesaya berjumpa langsung dengan Tuhan, dia baru sadar kalau ternyata pandangannya dia tentang Tuhan itu terlalu jauh sekali, sangat kecil. Isaiah finds himself face to face with the God who is holy, holy, holy. And that changes everything. Dan Yesaya bertemu dengan Tuhan yang dikatakan kudus, kudus, kudus. Dan itu merubah sama sekali kehidupannya. And he cries, woe to me. Dan dia berseru, celaka aku. 500 years ago, John Calvin taught that you only have a true picture of humanity when you have a true picture of God. Nah, 500 tahun yang lalu ada seseorang bernama John Calvin, Johannes Calvin. Dia berkata kalau kita mau punya pandangan yang benar tentang kemanusiaan, kita harus punya pandangan yang benar tentang Tuhan. And nobody has experienced this more vividly than did Isaiah. Dan tidak ada yang mengalami hal ini lebih jelas selain Yesaya. Having seen God firsthand, Isaiah has a new perspective on himself, and it's not good. Melihat Tuhan secara langsung, Yesaya langsung punya gambaran yang jelas tentang dirinya sendiri. Dan itu ternyata buruk, gambaran yang tidak baik. Instantly, Isaiah's previous picture of himself, the great prophet of Israel, is gone. Dan seketika itu juga pandangan tentang, Yesaya ini nabi yang besar. Seketika itu hilang. Woe to me, he cries. Dia berseru, celakalah aku. Today we might say, I am doomed. Mungkin sekarang kita akan bilang, saya terkutuk, saya binasa. He's instantly transformed, at least in his own eyes, from being among the spiritual elite of the favored people of God to being a gross sinner from a line of gross sinners. Seketika itu juga paling tidak di pandangannya Yesaya sendiri, Yesaya sadar kalau dia bukan lagi orang elit, orang yang luar biasa rohani di kalangan umat Allah. Dia disenangi, favorit orang-orang umat Allah begitu. Tetapi dia adalah orang yang hina, yang berdosa, dan dia juga berasal dari bangsa yang berdosa juga. Seeing who God is face to face will always change your picture of who he is. Berjumpa dengan Tuhan tentu saja akan merubah cara pandang kita tentang Tuhan. But it will also demolish your idea of who you might be. Dan itu juga akan menghancurkan cara pandang diri kita tentang dirinya kita ini sebenarnya siapa. What is worse is that this prophet is a man he sees of unclean lips. Dan yang lebih buruk lagi kita lihat, Yesaya bilang kalau dia orang yang najis bibir. But the very nature of a prophet is to speak for the holy and pure God. Tapi sebenarnya kan natur utama dari seorang nabi itu berbicara atas nama Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. And so suddenly Isaiah realizes that he's disqualified to speak the word of God to the people of God. Dan waktu berjumpa dengan Tuhan dia langsung, saya tidak layak. Langsung dia mendiskualifikasi dirinya
Kalau dia tidak pantas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Allah. And to make matters worse, his whole people, his whole race suffers from this same sinful condition. Dan lebih mengerikan lagi, Yesaya juga berkata kalau kondisi yang sama najis bibir ini juga tidak dia sendiri, tapi bangsanya juga bangsa yang najis bibir. There's nobody to take his place. There's nobody to take his place. Tidak ada orang yang bisa mengambil tempatnya karena semuanya He comes najis from a bibir. people of unclean lips. Karena dia berasal dari bangsa yang najis bibir. Historically, this is what in the Alliance we've called death to self. Dan ini yang sebenarnya di dalam kemah Injil kita kenal dengan kematian atas diri sendiri. The rejection of any idea that we can be who God created us to be all by ourselves. Mati atas diri sendiri maksudnya adalah kita menolak segala pemikiran kalau dengan usaha kita sendiri kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Until we die to self, we're unable to receive all that God has for us. You're unable to receive all that God has for you. Tanpa kita mati untuk diri kita sendiri, kita tidak akan bisa menerima apa yang Tuhan punya untuk kita semua. Apa yang Tuhan punya untuk dirimu. The problem with the self is that it simply takes up too much room. Yang jadi masalah terkadang adalah kalau kita fokus kepada diri kita, keakuan ini kadang-kadang mengambil ruang yang terlalu banyak di dalam hatinya kita. And the room that you do give to yourself is never enough. Dan kalau kita sudah fokus sama diri kita, aku, nggak akan pernah cukup. Before renovation can come, Sebelum terjadi renovasi, before God can fill you, sebelum Tuhan bisa memenuhi diri kita, you must both reject the false rule of yourself. kita harus benar-benar menolak keakuan, Touched. disentuh. Death to self at its very essence denies and refuses any kind of self-help program. Ya, waktu kita bicara tentang kematian atas diri sendiri, sebenarnya ini juga salah satu bentuk kita menolak segala program bantu diri, self-help. It realizes that the self at its best is at its worst. Ini menyadari walaupun kita rasa kita di posisi, di situasi yang, oh ini diri saya yang terbaik nih. Tapi itu juga kadang-kadang adalah waktu momen bagian kita yang terburuk juga. Death to self places no trust in your own ability to solve your own desperate situation. Kematian akan diri sendiri ini mendorong kita untuk melihat kalau kita tidak bisa menyelesaikan segala pergumulan masalahnya kita dengan usaha kita sendiri. And that's why Isaiah cries out, "Woe is me." Dan itulah kenapa Yesaya berseru, celakalah aku. On his own resume, on his own standing, he is surely doomed. Kalau misalnya dia pakai standarnya diri sendiri, kalau dia pakai usahanya dirinya sendiri, dia sudah pasti binasa. Yet there's hope, Namun masih ada pengharapan, but it's not coming from himself. tapi bukan dari dirinya sendiri. The solution has to come from beyond. It has to come from God. Solusinya harus berasal dari sesuatu yang lebih, harus berasal dari Tuhan sendiri. And by grace, God himself provides the solution to Isaiah's distress. Dan karena kasih karunia Tuhan sendiri membawa penyelesaian masalah kepada pergumulannya Yesaya. Not only does God extend forgiveness to Isaiah, but notice that the angel touches him on the lips. Tidak hanya Tuhan memberikan pengampunan kepada Yesaya, tetapi kita lihat tadi kalau malaikat datang dan menyentuh bibirnya Yesaya. Isaiah tells us that his problem was that he was a man of unclean lips. Yesaya berkata kalau masalahnya adalah bibirnya yang najis. And where is the solution applied? Dan waktu masalahnya ini diselesaikan, di mana hal ini diselesaikan? To his mouth. Di mulutnya. God's ministry to you is never random.
Saudara-saudari sekalian, pelayanan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah acak, tidak pernah random. He's sure to meet you where you need to meet him the most. Dia akan bertemu dengan kita di mana, di bagian mana yang memang kita bergumul di situ. But this heavenly grace doesn't just absolve Isaiah of his sins. Namun hal ini tidak serta-merta menghilangkan masalah dosa Yesaya. But it prepares him for the calling that God has placed on his life. Jadi ini tidak hanya menghapuskan dosanya Yesaya saja, tapi ini juga mempersiapkan dia untuk dipanggil, untuk panggilan. God has been present throughout this entire story. Dalam kisah ini kita lihat kalau Tuhan hadir, Tuhan ada di sepanjang kisah ini. But he doesn't act until now Tapi Tuhan tidak bertindak sampai waktu itu, when he speaks. sampai Tuhan berfirman. I want you to notice that while the angel touched Isaiah's lips, the first thing that seems to work better are his ears. Mari kita perhatikan waktu malaikat Tuhan menyentuh bibir Yesaya, nampaknya yang bekerja bukan mulutnya ya, yang lebih efektif bekerja itu telinganya. He doesn't speak at first. Isaiah hears, and he hears from God. Yesaya tidak langsung bicara banyak, tetapi dia mendengar langsung dari Tuhan. And that should stand out to us. Dan itu juga yang harus kita pelajari. Our primary posture in relating to God and meeting with God should not be bold action and a lot of promises. Saat kita berelasi dengan Tuhan, sikapnya kita itu bukan sikap yang serta-merta mau aksi yang berani atau yang janji komitmen terus-menerus. But it should be still, quiet, humble, and submissive listening. Tetapi seperti Yesaya, kita harus belajar mendengar. Mendengar dengan tenang, dengan rendah hati, dan juga dengan penuh ketundukan kepada Tuhan. It's only from this posture that we can ever hope to act rightly. Hanya dengan sikap seperti ini, mendengar sebelum bertindak, kita bisa berharap kalau kita bertindak dengan benar. While Isaiah will need to respond, it's God who acts first. Sementara nanti kita lihat Yesaya merespon, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu bertindak. God calls. He sets the agenda. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menentukan agendanya. And only then does Isaiah respond. Dan oleh karena itu, Yesaya bisa merespon. Beyond that, when God calls, he calls for someone to go for and to speak for us. Dan lebih daripada itu kita lihat kalau panggilan Tuhan itu adalah dia mencari seseorang yang siap untuk pergi dan juga berbicara, berfirman demi, kalau di ayat 8 di situ dikatakan untuk kita. Let's be ever mindful that when God calls, this call is to his mission, and this call is to his message, not our own. Mari kita ingat waktu Tuhan memanggil, fokusnya adalah ini untuk pesannya Tuhan, untuk misinya Tuhan, bukan untuk dirinya kita. We are, as Paul reminds us in 2 Corinthians 5, not the king, but ambassadors of the king. Di dalam 2 Korintus pasal 5 Paulus berkata kalau kita bukan raja tetapi kita adalah duta, kita adalah perwakilannya sang raja itu. The message that you're to carry is not your message, it's God's message. Pesan yang kita bawa bukan pesan kita tetapi pesannya Tuhan. To be spread through God's mission. To be spread through God's mission. Untuk memperluas misi Tuhan. To be done on God's terms. Untuk bertindak dalam ketentuannya Tuhan. Go and tell. Pergi dan beritakan. In verse 9, when God speaks again, he tells Isaiah, go and tell. Ya, di ayat 9 kita lihat Tuhan berfirman, pergilah dan katakanlah. Of course, this is not the only time in Scripture that we see this pairing of going and telling.
Dan tentu saja kita kemarin sempat singgung ya, kalau paduan ini pergi dan katakan dan beritakan ini tidak hanya di sini saja, kita temukan di tempat lain dalam Alkitab. It's a command that's quite common in Scripture. Ya, ini cukup umum di dalam Alkitab. And it often follows a vision of God, and particularly an experience having been touched by God. Dan ya ini biasanya diteruskan dengan penglihatan akan Tuhan, dan dalam hal ini secara khusus kita lihat ada Tuhan bertindak, Tuhan menyentuh. This is the command, for instance, given to the demon-possessed man in Luke chapter 8 and Mark chapter 5. Perintah ini pergi dan katakanlah, kita bisa lihat salah satunya di dalam kisah orang yang kerasukan yang disembuhkan Tuhan dalam Lukas pasal 8 dan Markus pasal 5. And as I spoke about yesterday, it was also the command given to the women who were the first witnesses of the resurrection in Matthew 28. Dan ya seperti kemarin yang dibahas dalam Matius 28, perintah pergi dan katakanlah ini juga kita temukan dalam kisah perempuan-perempuan yang mau mengunjungi kubur Yesus. So in the face of our selfish desire to rest in God's presence, we are instead commanded to go and to tell. Jadi ketimbang kita, kerinduan kita untuk berdiam di hadapan Tuhan atau menikmati Tuhan, malah Tuhan suruh kita untuk pergi dan beritakan. To meet God, Untuk bertemu dengan Tuhan, to be in God's presence, untuk diam di dalam hadirat Tuhan, to be in relation with Him. untuk bersama dengan Tuhan. As great as that might be, Meskipun itu sangat luar biasa, is never to be an end in itself. itu bukan akhirnya. Seeing the face of God, Menyaksikan wajah Tuhan, being touched by the power of God, disentuh oleh kuasa Tuhan. in this life has a purpose beyond itself. Dalam kehidupan yang sekarang ini punya tujuan yang lebih besar daripada itu saja. That purpose is to be equipped to tell others about this God. Dan tujuan itu adalah untuk diperlengkapi, untuk bersaksi, bercerita tentang Tuhan ini. This God that we have seen, Tuhan yang sudah kita saksikan. this God who has touched our lips, Tuhan yang sudah menyentuh bibir kita. this God who has redirected our lives, Tuhan yang sudah membentuk ulang kehidupannya kita. this God who has made us whole. Tuhan yang sudah membuat kita menjadi lengkap, utuh. Our time with God, of course, is important. Waktu kita bersama dengan Tuhan tentu saja penting. It gives us the story to tell. Tentu saja itu memberi kita ada cerita yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. The content of what we're to share with others. Ya, kita bisa punya konten, kita bisa punya cerita untuk orang lain, dibagikan kepada orang lain. But it also provides us with the reason for going. Namun ini memberi juga alasan untuk kita pergi. It's grounded both in who He is Ini berdasar pada siapa Tuhan itu. and the fact that He's told us to go. Dan juga fakta bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk pergi. And so we're dually obliged to go and to tell. Jadi kita punya kewajiban ganda begitu. Tanggung jawab ganda untuk pergi dan memberitakan. The overflowing love and grace of God to you, Kasih Tuhan yang mengalir ke dirinya kita, to each of you, kepada setiap kita, must continue to overflow to others. harus berlanjut mengalir kepada orang lain. You are not the final destination of the good news of Jesus Christ. Kita bukan titik terakhir kasih karunia Tuhan. It must continue to overflow from you to those you know. Kasih karunia itu harus mengalir kepada orang-orang yang kita kenal. That's the very nature of the gospel. Itu natur utama dari Injil. Once you've really and truly experienced it, Ketika kita sudah benar-benar mengalaminya, that experience of God cannot be contained. pengalaman bersama dengan Tuhan itu tidak bisa dibendung. Like Isaiah, we must cry out, "Here I am, send me." Seperti Yesaya, kita perlu berseru kepada Tuhan, Tuhan ini saya, utuslah saya. It's a natural consequence. Ini konsekuensi yang umum, yang natural.
But it's not only a natural consequence, Namun ini bukan hanya konsekuensi saja. it's also a command. Ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. To go is not merely an offer or an option. Untuk pergi ini bukan pilihan atau tawaran saja. Though that's the way we often seem to take it. Namun kadang-kadang kita melihatnya seperti itu ya. Oh, saya bisa pilih. Instead, it is God's will. Namun ini adalah kehendak Tuhan. It is God's command Ini perintah Tuhan for each of us, untuk setiap kita. for all of us, Untuk semua kita. for me, Untuk saya and for you. dan juga untuk Anda. And therefore, Oleh karena itu, in light of all of this, dalam terang semuanya, only one question emerges. hanya satu pertanyaan yang muncul. Those of you who have been touched by God, Setiap kita yang sudah disentuh oleh Tuhan, will you go? akankah kita pergi? Will you tell? Akankah kita memberitakan? Nothing less than this and nothing other than this suits who God is. Tidak ada yang lebih kurang atau hal yang lain yang bisa sesuai dengan kehendaknya Tuhan selain kita pergi dan mengatakan. The great God whose robe fills the temple. Dia Tuhan yang jubahnya memenuhi bait suci. The God who is not just holy, but who is holy, holy, holy. Tuhan yang tidak saja kudus, tetapi kudus, kudus, kudus. Nothing else suits him, Tidak ada yang lebih cocok dengan Tuhan. but nothing else also suits you, Tidak ada yang lebih cocok dengan dirinya kita ini. who you are, Siapa kita ini? as his children, Sebagai anak-anak Tuhan. as his ambassadors, Sebagai duta, sebagai perwakilan Tuhan. as those who have seen him, Sebagai orang-orang yang sudah menyaksikan, melihat Tuhan. those who have been touched by him. Yang sudah disentuh oleh Tuhan. You've been empowered by him, Kita sudah diberikan kuasa oleh dia. and so you are sent by him. Dan juga kita diutus oleh Tuhan. Therefore, Oleh karena itu, into a world that is more attuned to spiritual conversations than it has been in a long, long time, ke dunia yang sekarang lebih mudah, lebih terbuka dengan diskusi rohani, diskusi keagamaan berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya. God invites you. Kita diundang oleh Tuhan ke dunia itu. God sends you. Tuhan mengutus kita. God commands you. Tuhan memerintahkan kita. Yes, you, Ya, to kita, go Anda, and to tell. untuk pergi dan memberitakan. The only question that remains is this: Pertanyaan yang masih tersisa adalah ini. will you? Akankah kita pergi dan memberitakan? Amen. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita semuanya pagi ini. Kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang mengutus saudara. Dan pertanyaannya adalah, siapkah kita? Bayangkan diri saudara sedang seperti Yesaya, berjumpa Tuhan. Dan dengan segala kebesarannya saudara melihat diri saudara kecil sekali. Dan kemudian saudara merasakan juga bahwa saudara sangat tidak layak, saudara sangat kotor. Saudara berdosa, kita berdosa. Tetapi kemudian Tuhan menyentuh kita. Dan berkata dosamu diampuni. Tetapi di luar sana masih banyak orang yang tidak diampuni dosanya. Karena belum datang kepada Yesus, belum berjumpa dengan Yesus. Dan Tuhan bilang, mereka akan binasa, kamu perlu beritahukan.
apakah kamu mau pergi? Jawabnya apa? Apakah jawabmu? Saudara mau pergi? Will you? Will you go? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu jelas untuk kami. Firman-Mu telah dibentangkan untuk kami. Hamba-Mu, Pak Bernie sudah bicara untuk kami. Dan kami berdoa, biarlah firman-Mu terus berbicara, berdengung dalam pikiran setiap kami. Menguasai pikiran kami. Dan sampai membuat kami tidak tenang sampai kami berkata, ya Tuhan. Sebab Tuhan tidak menawarkan pilihan. Engkau memberikan perintah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai pagi ini. Berbicara kepada kami. Demi nama Yesus. Amin. Ya, tentu sebelum menutup karena ini adalah hari terakhirnya Pak Bernie untuk kapel. Besok itu masih ada sesi sampai Jumat, tetapi ini adalah kapel yang terakhir ya untuk seluruh mahasiswa. So I said that this is the last chapel for you with the students, even that we still have a few days with the seminars. So on behalf of the chapel committee and also all the leader and all the faculty, all the school staff, we would like to say thank you very much. Thank you very much for the very encouraging message that you share for us these 2 days. And please pray for us as you see our situation here in this school. These students mostly coming from East Indonesia, Papuanis, Borneos, and some from Timor, and even Sulawesi. So please pray for us. After finishing their study, then we will send them back to their hometown to serve God there. So as you preach, as you said, they will go. They will go. So thank you very much. We pray also for you, your trip back to Canada, and also all the friends that serve with you, and also your family. May God continuously using your life to be blessed to many people. Jadi terima kasih banyak ya, Tuhan memberkati. Pak Randy juga terima kasih banyak. Karena tidak ada pengumuman, jadi saya diminta tutup. Stand up please. Dan kita menutup dengan doa ya. Mari kita berdoa, let us pray. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadah ini, memberkati kami semua dengan kehadiran-Mu, dan kami sungguh bersyukur bahwa melaluinya kami mengalami perjumpaan rohani dengan Tuhan. Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan kami terus. Apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dan lakukan kepada diri kami, tetapi juga tugas kami kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan akan terus menolong semua kami. Dan khusus bagi hamba-Mu Pak Bernie, we pray for Pak Bernie and his family and all the congregation that he leads in Canada. Please be with him in all the ministry that he is going to do, all the tasks that you are given to him to do with the district, with all the pastors that he supervised under his lead. Please help Pak Bernie
and also all the time that he still have in Indonesia, in Makassar and Lombok and Jakarta, until he go back home to Canada. Thank you so much for send your servant, your faithful servant to be with us this week. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk pergi melakukan semua yang kami akan kerjakan lewat proses belajar mengajar hari ini. Kami berdoa kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit bumi, cinta kasih Kristus Yesus Sang Juru Selamat, dan pertolongan, penguatan, penghiburan Roh Kudus kiranya terus menolong, memimpin, menyertai kami semua hari ini sampai selamanya Kristus datang kembali kedua kali menjemput setiap umatnya yang percaya. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Silakan duduk untuk saat teduh. Ya. Tuhan memberkati.